ketika harapan bangsa diletakkan di pundak seorang pelatih yang pernah merajai Eropa. Publik Inggris membayangkan trofi yang lama dinanti akan segera tiba. Namun, malam di City Ground Nottingham justru menjadi mimpi buruk. Bukan hanya kekalahan, tetapi juga kebingungan tentang apakah Inggris benar-benar siap menatap masa depan bersama Thomas Tuchel. Kita simak rangkuman berikut ini. Era baru dimulai dengan luka. Setelah berakhir era Gareth Southgate, publik Inggris menyambut optimis baru bersama Thomas Tuchel, pelatih asal Jerman yang punya rekam jejak mengilap bersama Chelsea, PSG, dan Bayern Munchen. Diharapkan bisa membawa Inggris menyentuh langit, memenangi turnamen besar yang selama ini selalu meleset dari genggaman. Namun, awal kepemimpinan Tuchel kini terganggu oleh bayang-bayang kegagalan. Dalam laga persahabatan melawan Senegal yang digelar di City Ground Nottingham, Rabu 11 Juni 2025, Inggris justru takluk dengan skor memalukan 1-3. Ini menjadi kekalahan perdana Tuchel sejak menjabat sebagai pelatih The Three Lions awal tahun ini. Susunan pemain bintang tak menjamin kemenangan. Tuchel menurunkan formasi 4-4-2 dengan pertandingan ini. Nama-nama besar seperti Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze, dan Harry Kane turun sejak menit awal. Di sisi lain, Senegal tampil dengan formasi 4-3-3, menurunkan trio menyerang Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, dan Iliman Ndiaye. Inggris bahkan sempat memimpin lewat gol cepat Harry Kane di menit ke-7 setelah memanfaatkan umpan dari Conor Gallagher. Namun, keunggulan itu hanya bertahan hingga menit ke-40 ketika Ismaila Sarr menyamakan kedudukan melalui kerjasama apik dengan Nicolas Jackson. Skor 1-1 menutup babak pertama. Masuk di babak kedua, Tuchel melakukan rotasi dengan mengganti beberapa pemain kunci seperti Kane, Gallagher, dan Anthony Gordon. Alih-alih memperbaiki performa, Inggris justru semakin kehilangan arah. Habib Diarra mencetak gol kedua bagi Senegal di menit ke-57, sebelum Keita Balde mengunci kemenangan 3-1 lewat serangan balik di masa injury time. Roy Keane murka, ini bukan pemain muda, ini malas. Kekalahan ini langsung memicu gelombang kritik. Roy Keane, legenda Manchester United, menjadi salah satu yang paling vokal. Ia secara terbuka mengecam Kyle Walker atas performanya yang dinilai buruk dan bertanggung jawab atas gol pertama Senegal. Dalam momen tersebut, Trevor Chalobah kesulitan mengawal Nicolas Jackson, sementara Walker yang seharusnya bisa membantu justru lambat bereaksi dan membiarkan Sarr melepas tembakan bebas. Kalau ini bek kanan muda, kita bisa bilang karena kurang pengalaman. Tapi Walker adalah pemain berpengalaman. Ini murni kemalasan, tegas Keane. Ia menambahkan bahwa Walker seolah enggan berusaha keras untuk bertahan, sesuatu yang tak bisa diterima di level timnas. Komentar Keane diamini oleh Ian Wright, yang juga menyayangkan buruknya koordinasi lini belakang Inggris. Kekalahan ini memperlihatkan bahwa meski punya materi pemain luar biasa, Inggris masih menyimpan masalah mendasar di sektor pertahanan. Kemenangan tipis lawan Andorra juga jadi sorotan. Sebelum laga melawan Senegal, Inggris memang mencatat 3 kemenangan beruntun di kualifikasi Piala Dunia 2026 atas Albania, Latvia, dan Andorra. Namun,
Kemenangan 1-0 atas Andorra yang berada di peringkat ke-173 FIFA justru menjadi pemicu awal keraguan. Publik berharap pesta gol, tapi justru disuguhi permainan membosankan dan minim kreativitas. Michael Brown, mantan gelandang Manchester City, menyebut performa Inggris sangat mengecewakan, walau mengakui target utama adalah lolos ke Piala Dunia. Waktu mepet menuju Piala Dunia 2026. Tuchel harus bertindak cepat. Thomas Tuchel terlihat frustasi di pinggir lapangan sepanjang laga melawan Senegal. Ia tahu benar bahwa dengan waktu yang tersisa menjelang Piala Dunia 2026, tidak ada ruang untuk kesalahan fatal. Kerapuan di lini belakang, ketergantungan pada pemain tertentu, hingga kurangnya etos kerja beberapa bintang senior menjadi masalah mendesak. Apalagi, lini serang pun tak menunjukkan efektivitas. Terbukti dari gagalnya Anthony Gordon memaksimalkan peluang emas di babak pertama. Tuchel harus segera mengevaluasi skuadnya, bukan hanya dari aspek teknis, tapi juga mentalitas. Inggris tidak bisa terus mengandalkan nama besar. Mereka butuh pemain yang lapar, fokus, dan punya tanggung jawab dalam setiap momen di atas lapangan. Inggris butuh lebih dari sekadar nama besar. Kekalahan dari Senegal adalah peringatan dini. Dalam sepak bola internasional, prestasi tidak dibangun hanya dari komposisi pemain top. Diperlukan kekompakan, kerja keras, dan konsistensi. Thomas Tuchel punya rekam jejak untuk membawa perubahan. Tapi untuk itu, ia harus berani mengambil keputusan besar, termasuk mencoret nama-nama besar yang tak lagi punya motivasi membela lambang 3 singa di dada. Inggris pernah terlalu nyaman dengan harapan, kini waktunya untuk membangun dengan kerja keras. Jika tidak, kisah mereka akan kembali berakhir seperti biasanya, penuh potensi, tapi hampa prestasi.